Selamat malam mahasiswa. Selamat malam Kak Intan. Malam, Kak. Di sini kami bersama dengan Kak Intan sebagai ahli aktivitas ritmik. Di samping kanan saya ada Kak Fema. Kemudian di samping kirinya Kak Intan ada Kak Zaskia. Say hello. Halo. Jadi di dalam modul 5 ini kita akan membahas gerak dasar dan teknik latihan dalam aktivitas ritmik. Memang kalau kita melihat di modul 5 yang kami siapkan ini, salah satu tujuan daripada latihan aktivitas ritmik itu, jadi aktivitas ritmik bukan sekedar aktivitas gerak, tetapi merupakan sarana strategis dalam mengembangkan koordinasi, keseimbangan, kelentukan, kekuatan, irama, kreativitas, serta karakter peserta didik. Kami berharap mahasiswa tidak hanya belajar teknik gerak, tetapi juga memahami filosofi gerak, prinsip keselamatan, pendekatan pembelajaran, serta inovasi model pembelajaran berbasis kurikulum. Nah, untuk modul 5 ini di sini sudah ada Kak Intan, tentu yang sebagai ahli aktivitas ritmik yang nanti akan menjelaskan banyak hal terkait di dalam isi modul 5 ini. Silahkan Kak Intan, apa yang bisa kita lakukan di modul 5 ini? Baik, Kak Rami. Di modul 5 ini adalah sebagai basic di mana mahasiswa bisa memahami aktivitas ritmik dengan baik. Karena di modul ini ada latihan, berbagai banyak latihan seperti latihan lengan, kemudian ada latihan tungkai, kemudian ada latihan badan, dan latihan untuk pelemasan. Oke. Gitu, Kak. Berarti kan itu memang sebenarnya untuk tahap awal di aktivitas ritmik itu hampir sama dengan tahap awal saat kita memberikan materi untuk aktivitas senam, betul ya, betul, Kak Intan? Oke, untuk bedanya mungkin bisa kita praktekkan sebentar di depan sini dengan siapa? Fema, silahkan sama Kak Intan, biar paham semua. Jadi apa yang ada di dalam modul 5? Silahkan. Di modul 5 ini sebetulnya mahasiswa harus memiliki beberapa komponen yang harus disiapkan. Contohnya fleksibilitas, itu poin yang sangat penting, Kak. Kemudian ada koordinasi dalam arti antara badan, kaki, tungkai, itu harus saling koordinasi agar mendapatkan gerak yang baik. Kemudian ada gerakan otot, pelatihan otot tungkai, itu sangat penting juga karena di aktivitas ritmik ini banyak gerakan yang harus disupport dengan kekuatan tungkai, contohnya untuk lompatan, kemudian untuk putaran, itu masuk dalam basic di modul 5 ini, Kak. Oke. Nah, saya akan memberikan contoh latihan untuk kekuatan tungkai yang mudah dipelajari oleh mahasiswa, yaitu latihan yang pertama untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, badan, serta tangan. Ini salah satu contoh gerakan yang sudah menurut saya sudah masuk dalam 4 item tersebut, Kak. Nah, yang pertama adalah melakukan ayunan kaki setinggi 40 derajat. Nah, di sini bisa dilihat bukan hanya kaki saja yang melakukan persiapan otot, tapi bagian perut dan tangan itu harus berkesinambungan antara di saat melakukan gerakan tersebut. Sekarang berikan contoh untuk swing kaki 90 derajat. Nah, kan? Ya. Apabila dilakukan kaki kanan kiri ya. Iya, bisa harus dilakukan kaki kanan dan kaki kiri. Apabila seorang mahasiswa belum memiliki komponen fisik yang baik, pasti pada saat mengayunkan kaki ini badan akan bergerak, bergerak seperti tidak kontrol. Oke, artinya harus kencang semua, harus kencang. Perut juga, paha, tungkai, Ya, betul, Kak. Kemudian setelah mahasiswa mahir melakukan swing kaki 90 derajat,
kita tambahkan untuk swing kaki 135 derajat. Nah, ya. Oke. Yang terakhir swing kaki 180 derajat ya. Nah, sebelum mahasiswa mampu melakukan seperti ini, pastinya ada basic yang harus dilatih. Seperti di modul sebelumnya yang sudah dijelaskan, seperti latihan split, kemudian latihan gerakan tangan yang betul, kemudian posisi badan yang betul. Untuk melakukan gerakan seperti ini, biasanya dilatih dari tahap-tahap yang dimulai dari awal, seperti berdiri dulu yang betul, kemudian setelah seorang mahasiswa itu mampu melakukan berdiri yang betul, kemudian bisa diterapkan gerakan tersebut untuk menunjang fleksibilitas dan kekuatan otot lainnya, Kak. Oke, sip, terima kasih. Jadi itu mahasiswa hanya contoh sebagian kecil di dalam prolog ini yang kami berikan, karena untuk materi lebih jelas, lebih detail, lebih komplit ada di bagian tersendiri di video khusus untuk modul 5. Isinya ada beberapa macam khusus untuk aktivitas ritmik. Memang kalau kita melihat sampai dengan saat ini masih banyak itu, Kak Intan. Artinya masih salah kaprah terkait aktivitas ritmik itu apa. Yang sering terjadi di lapangan, kalau tidak keliru itu aktivitas ritmik biasanya kadang diberikan seakan-akan seperti senam aerobik general, poco-poco, apalagi dance, apa itu. Nah, seperti itu. Padahal aktivitas ritmik yang sebenarnya adalah aktivitas ritmik yang kami berikan ini, artinya biar tidak ada salah persepsi, tidak ada mispersepsi, sehingga ketika kita memberikan pembelajaran ke anak, ke mahasiswa itu memang itu yang tepat. Begitu Kak Intan. Ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Intan. Ya, Kak. Terima kasih Kak Fema, Kak Zaskia. Ya. Selamat malam. Oke.